Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Saat ini kita sedang berada di lahan. Lahan ini saat ini sudah tidak nampak bahwa dulu ini adalah tanaman isinya porang, kawan ya. Sekarang yang ada hanya gulma ya, gulma yang tumbuh sangat subur. Kemudian saat ini ya sudah beberapa hari yang lalu, dan hasil dari pembongkaran umbi di lahan ini kemarin sudah kita sampaikan waktu kita shoot di rumah. Saat ini kita sedang melakukan proses pembongkaran ya. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa lahan ini dulu yang kita tanami bisa dikatakan tanpa olah lahan ya, tanpa pemberian pupuk dasar, hanya kita beri jerami saja ya, kita hanya beri jerami. Pas kebetulan di sebelah selatannya itu adalah tanaman padi yang ketika panen kita ambil, kita bawa ke sini. Itu dulu ya, kita tidak melakukan olah lahan ya, kita gemburkan juga tidak. Dulu penanamannya hanya dilubangi ya, dilubangi kemudian masuk bibit. Setelah itu atasnya diberi jerami, hanya semacam itu. Nah, tanpa perawatan ya, tetapi beberapa tidak 100%, itu hasilnya juga cukup bagus ya, cukup bagus, cukup besar. Nah, sekarang masih proses pembongkaran yang sebelah bawah ya, kita mulai dari bawah sudah dibongkar kawan ya. Yang sebelah bawah sudah mulai dibongkar ya. Kita nanti juga akan melihat ya bagaimana proses pembongkarannya. Kalau yang bawah sana sudah dibongkar ya, yang bawah sekitar 1, 2 ya, 3 peta kecil ya sudah dibongkar. Nah, saat ini sedang proses ke atas ya, yang sebelah sana itu masih dilakukan pembongkaran. Nah, untuk pembongkaran di sini memang kita belum menggunakan tenaga full banyak, belum, karena untuk saat ini tenaganya masih terbatas ya, terbatas. Ada beberapa yang masih ada hajatan ya. Kemudian otomatis yang bekerja hanya beberapa saja. Nah, ini kita mencoba ya membongkar. Nah, kemudian barangkali ada yang ditanyakan, itu tidak digemburkan pun, tidak diberi pupuk pun kok hasilnya bagus-bagus. Nah, salah satunya ya memang faktor alaminya, dari faktor awalnya tanahnya itu seperti ini kawan ya. Tanahnya itu seperti ini. Ini tekstur tanah yang kita tanami tanpa perawatan, tanpa apapun ya. Di sini ini kita coba membongkar satu ya, pakai tangan manual. Bisa enggak ya? Karena kita enggak bawa alat. Nah, ini untuk posisi umbi itu tidak terlalu dalam ya. Ini sudah mulai nampak umbinya. Ini lingkarannya sebesar ini tertutup oleh akar ya, tertutup oleh akar. Nah, kemudian umbinya napa deh? Nengen kalian mboten enten niku. Nah, ini kita bongkar ya. Kira-kira ya umbinya sebesar apa ya. Ini tidak terlalu dalam. Nanti kita tidak cari alat ya, kita tidak bawa alat, maka agak susah. Nah, ini tanahnya ya, tanahnya pada hakikatnya tanahnya di sini sudah gembur kawan, tanahnya itu sudah gembur. Ini unsur haranya juga kurang lebih sudah tercukupi, sehingga walaupun tidak kita rawat pun ya, tidak kita beri pupuk dasar pun ya, alhamdulillah bagus. Cuma dari sekian banyak ya, sekian banyak lahan yang kita tanami tanpa perawatan, hanya lahan ini yang hasilnya cukup bagus ya. Yang lainnya itu kurang bagus ya, yang lainnya kurang bagus karena hanya lahan ini yang bisa dikatakan tanahnya bagus. Yang bagian atas pun sana kita tanami juga
hasilnya kurang bagus. Ya, kita coba bongkar satu, seperti apa sih besarnya. Nah, kurang lebih sebesar ini kawan ya, sebesar ini adalah umbi porang yang kita hasilkan, yang dihasilkan di lahan ini tanpa perawatan ya. Tidak seperti dengan lahan yang lainnya, lahan yang biasanya kita shoot ya, kita dokumentasikan di channel ini, itu kan hampir setiap hari kita rawat ya, kita per seminggu sekali pun setelah bulan Februari itu kita semprot dengan MKP ya, MKP itu seminggu sekali terus semacam itu sampai dorman. Kalau yang lahan ini sama sekali, ini kemarin kita semprot MKP hanya sekali, kemudian tidak ada pupuk dasarnya ya. Nah, kemudian barangkali ya, ini tadi di sini kawan. Nah, ini ternyata di bagian samping sini juga ada ya. Ini nampak. Artinya bersebelahan juga ada. Ya. Ini bersebelahan. Ya, kita memang seringnya kalau tanam porang itu jarak sangat dekat ya. Jarak sangat dekat. Nah, kalau yang ini kurang lebih 2 on. Kalau yang ini kurang lebih 2 on ya, 2 on kawan. Ini 2 on. Kalau yang ini mungkin setengah kilonya lebih ya, sekitar 7-8 on ya yang ini. Artinya bahwa ini kalau bersebelahan semacam ini ya, kalau kita amati, ini pun jaraknya hanya 1 tangan semacam ini ya, antara ruas as atau sumbu dan sumbu ini jaraknya seperti itu. Nah, kemudian kita cari lagi, barangkali ada di sebelahnya. Karena kita tidak menggunakan alat maka agak susah ya, kita hanya mencari lubang bekas tanamannya ya, agak susah kawan ya, tidak bawa alat ya. Kita mencari lagi yang sekiranya ada bekas lubangnya ya. Oh, ini barangkali ya, ini ada bekas lubangnya. Ini juga ada di sini. Nah, umbinya sudah mulai nampak. Kita cari alat seadanya, kita bongkar. Kalau ini besaran kurang lebih ya 2 on lebih dikit, 3 on barangkali. Nah, yang ini ya kurang lebih besaran 3 on ya, 3 on semacam ini ya. Ini di sini ada, ini seharusnya di tengah-tengah sini juga ada ya, sini ada, ini seharusnya di tengah-tengah sini juga ada, tapi kira-kira ada enggak ya, kita cari. Seharusnya ada, kalau tidak ada berarti mati ya. Oh, tidak ada kawan. Ini berarti seharusnya di sini juga ada ya. Ini 1, 2, 3, 4 seharusnya di sini ada ya. Ini tidak ada, barangkali mati ya. Ini kondisi tanah gembur ya. Pas kebetulan semalam baru saja terjadi hujan daerah kita ya. Kita cari porangnya. Nah, kurang lebih hasilnya bervariasi seperti ini kawan ya, bervariasi seperti ini. Kalau yang ini ya beratnya barangkali hampir sekilo ya, sekitar 7 atau 8 on. Kalau yang ini prediksi sekitar 3 on. Kalau yang ini prediksi 2 on. Nah, ini adalah hasil ya, hasil yang kita sampling
kita sampling kira-kira untuk hasil satu barisnya itu seperti itu. Kita cari lagi yang satu baris samping sini apakah ada, karena kalau tidak bawa sanggul ya memang agak susah kawan. Kita sampling lagi. Enggak ketemu. Ya agak susah, ya agak keras. Nah ini ya umbi yang kita dapatkan 3 ya, 3 ini sampling saya pribadi. Kemudian nanti kita lihat yang sedang dilakukan pembongkaran itu hasilnya seperti apa. Kalau yang ini gulmanya masih dibersihkan biar nanti mudah cara pemanenannya. Ini yang dihasilkan ya, besarannya kurang lebih seperti itu kawan ya. Ini ya juga sekitar 3 on ya. Ini ya sekitar 2 on terluka kena cangkul. Ini ya sekitar 2 on lebih ya. Ini ya kurang lebih kalau ini ya sekilo 4 lah, 2 on setengahan. Kemudian kalau yang ini agak kecil ya, ini barangkali 1 on ya, 2 onnya belum ada kalau yang ini. Kemudian ini juga sekitar 3 on ya, bervariasi. Artinya bahwa tanaman yang ada di sini ya, itu yang oleh kawan-kawan ingat bahwa dulu kita jarang review ini. Yang kita review di sini adalah tanaman yang bisa dikatakan tanpa olahan, tanpa pupuk ya. Itu hasilnya seperti yang kita sampaikan ya. Nah ini bervariasi ya, ini juga ada yang seukuran segini ya. Ini kurang lebih bobot 3 on segini. Ada pula yang kecil ya, ada yang kecil. Kemudian ini juga agak kecil ya, bervariasi kawan ya, bervariasi. Nah ini yang kita dapatkan, ini kurang lebih 1 on lebih ya, 1 on lebih, hampir 2 on. Kalau yang ini sekitar 3 on ya. Kalau yang ini kisaran 1 on ya, bervariasi ya. Karena untuk porang yang bisa dikatakan tanpa perawatan itu, kalau mendapatkan hasil seperti ini ya sudah lumayan bagus kawan ya, sudah lumayan bagus. Karena tentunya yang kita tahu kalau porang itu nutrisinya banyak ya, nutrisinya banyak. Atau barangkali kalau porang itu pupuk dasarnya banyak, tanahnya gembur, subur ya, biasanya dalam proses perkembangannya itu akan lebih cepat membesar ya. Kita coba cari lagi, bongkar. Kita cari ini yang belum dibongkar, kita sampling ya. Kita sampling kawan. Kalau yang ini ya kita coba, ini sudah nampak ya, 1, 2 ya, jaraknya juga berdekatan, paling sekitar 20 cm ya, 20 cm atau 15 cm malahan, itu sudah nampak. Ini
akarnya masih ada yang segar kawan. Akarnya ada yang masih segar semacam ini. Ini berarti menandakan belum lama dia dorman ini. Padahal ini sudah di bulan Juli ya. Ini kisaran berarti 3 atau 4 on ya. Ya besaran sekitar 3 atau 4 on kalau yang ini. Kemudian untuk yang ini kita coba bongkar berapa beratnya. Aduh, agak susah, patah lagi. Ya, 2 onnya lebih kawan ya, 2 onnya juga lebih. Ini ya nampak 2 onnya lebih. Kemudian kalau kita runut ke sana, ini di bagian sini pun seharusnya ada bekas lubangnya, mana ya, kita cari yang ada bekas lubangnya. Nah ini bekas lubangnya agak nampak. Ini sini juga ada. Kalau yang ini bersebelahan kawan. Nah ini sudah nampak satu. Ini di sini juga ada. Kita tanam memang menggunakan jarak yang sangat dekat. Ini akan kelihatan berdimpitan ya. Ini sangat berhimpitan. Kita cari alat ya. Sebentar kita cari alat dulu untuk menggali. Ini batang, kita cari batang yang agak keras. Adanya batang sengon. Nah ini kawan, ini akan sangat kelihatan bahwa umbi porang yang ada di tempat sini yang kita akan gali ini sangat berhimpitan ya, sangat berhimpitan. Ini di sini nampak, di sini juga nampak. Kita bongkar yang ini dulu. Patah lagi. Nah, ini di sini nampak satu. Besarnya juga kurang lebih sekitar 3 on. 3 on kawan. Kemudian ini agak besar kalau yang ini. Agak susah. Tangan satu. Agak susah juga. Aduh. Agak susah. Kalau yang ini kisaran 1 kilo kawan ya. Kalau yang ini kisaran 1 kilo. Kalau yang ini kisaran 3 on. Nah ini kalau kita tanamnya jarak rapat ya, tentunya hasil yang kita dapatkan juga bervariasi. Tapi dengan asumsi tadi ya, jaraknya semacam ini 3 on, ini 1 kilo. Ini seharusnya bisa menjadi referensi. Kalau kita tanam jarak dekat pun tidak masalah kawan ya. Kita tanam jarak dekat pun tidak masalah, karena pada hakikatnya hasilnya tetap besar ya. Hasilnya juga tetap besar. Kita cari bekas lubangnya ada enggak ya.
Ini seharusnya di daerah sini juga ada, ya. Daerah sini juga ada, tapi karena tidak memakai alat, akhirnya agak susah juga. Karena ada tanah yang agak keras, ya. Ada tanah yang agak keras semacam ini. Ya, demikian kurang lebih hasilnya yang diperoleh di lahan ini yang baru kita sampling. Ini ya kurang lebih 2 on setengahan, ya, sekilo isi 4. Kalau yang ini adalah sekitar 3 on, kalau yang ini sekitar 4 on, kalau yang ini adalah 1 kilo, kawan. Ya, alhamdulillah hasilnya cukup lumayan bagus untuk porang yang kita tanam dengan jarak dekat, ya, jarak dekat. Semoga saja tayangan ini bermanfaat. Artinya kita memperlihatkan kepada kawan-kawan bahwa kita tanam dengan jarak dekat pun hasilnya lumayan, ya, lumayan. Ini 1 kilo, ya. Ini contoh misalnya 4 on, 3 on, 2 on setengah. Ya, ini sudah laku semua. Nanti ini tinggal bongkar, ya. Nanti kalau sudah ada tonase kita kirim atau nanti ada yang ngambil, kawan, ya. Demikian dulu, ya. Tetap semangat tanam porang. Bagaimana kita mensiasati tanam porang itu agar kos yang dikeluarkan lebih sedikit tapi hasilnya tetap melimpah bagus. Bagaimana caranya? Itu adalah cara kita mensiasati bagaimana melihat kondisi harga umbi produksi saat ini kurang bersahabat kepada petani. Tapi kalau saya pribadi tetap optimis, ya, karena harga itu kita tidak tahu. Barangkali tahun ini harganya seperti ini, kemudian tahun depan harganya agak tinggi dikit, atau barangkali kembali seperti tahun lalu. Itu juga kita tidak tahu. Kita hanya dapatnya berusaha tanam sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Tentunya kalau hasilnya melimpah, ya, kita nanti kalkulasinya akan sama, ya. Artinya ketika kita tanam asal-asalan, hasilnya contoh misalnya per hektar 10 ton, ya. Kalau kita hasilkan dengan tanam optimal, ya, pupuk dasarnya optimal, barangkali dalam 1 hektar bisa 50 ton, ya. Itu nanti secara kalkulasi kalau harganya, ya, yang 10 ton itu harganya contoh misalnya 10.000 dapatnya 100, ya. Kemudian yang 50 ton kalau harganya 7.000 malah dapatnya 350, ya. Itu kurang lebih gambarannya bagaimana kita mengoptimalkan lahan, kita menekan biaya produksi, tapi kita meningkatkan produksi dari porang itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun share video-video di dalam channel ini. Assalamualaikum. Yuk kita mulai panen ataupun kita olah lahan kita, persiapkan pupuk dasar sebaik mungkin agar tentunya hasilnya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.